ini adalah Samir. Selama 6 tahun, dia telah mengabdikan dirinya untuk menjadi asisten koki di sebuah restoran terkenal di New York, di mana dia memerintahkan semua juru masak untuk menyajikan makanan hingga standar restoran. Suatu hari dia ingin meminta promosi kepada atasannya. Tetapi sebelum dia melakukan itu, dia tanpa sengaja menjatuhkan seorang pelayan yang membawa makanan dengan sangat hati-hati dan dengan bantuan semua juru masak lainnya. Dia akhirnya berhasil mengganti makanan yang tumpah dengan baik. Di malam hari sepulang kerja, ketika Samir sedang menikmati minumannya, dia dikejutkan dengan kabar penunjukan kepala koki baru, tapi orang itu bukan dia, melainkan seorang anak laki-laki yang baru saja direkrut. Dia merasa tersinggung dan langsung protes ke bosnya. Awalnya bos mengabaikannya, tapi Samir terus mendorong dan mengungkit jasanya di restoran. Bosnya merasa kesal dan sambil menahan emosi, bosnya mulai mengkritik Samir dengan keras, lalu memecatnya tanpa ragu sedikit pun. Samir yang kesal langsung curhat pada temannya dan mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Paris untuk menemui chef idolanya. Temannya tidak terlalu mendukung. Namun dia bersikeras karena ambisinya tidak dapat dibendung. Temannya menyarankan dia untuk meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Keesokan harinya, Samir buru-buru pergi ke rumah orang tuanya dan setibanya di sana, alih-alih menanyakan kondisinya, ibunya malah bertanya tentang kehidupan cintanya dan seorang calon menantu dia. Memang usianya sudah tidak muda lagi. Sehingga ibunya memutuskan untuk mencarikan calon istri untuknya di internet. Samir yang sudah muak dan tidak sempat berbicara, akhirnya berangkat menemui Hakim, ayahnya. Dia bergegas ke restoran ayahnya dan menemuinya. Hakim tampak terkejut dengan kedatangan Samir yang tiba-tiba. Dia mengira bahwa Samir datang untuk meminta uang, sehingga dia menghindari berbicara dengannya dan malah meninggalkannya mengangkat telepon. Samir mencoba bersabar sambil menahan emosinya. Ketika mereka melihat sekelompok gadis di depan restoran, Hakim segera menghampiri mereka dan mengajak mereka masuk ke restorannya. Dia tidak segan-segan memberi mereka diskon besar, namun mereka malah pergi begitu saja. Melihat apa yang terjadi, Samir mulai merasa kasihan pada ayahnya. Tak lama setelah Samir mulai berbicara tentang tujuannya datang ke restoran ayahnya, dia meminta izin ayahnya untuk pergi ke Paris. Tetapi bukannya mendapatkan dukungan, dia malah mendapat hinaan dari ayahnya. Samir diremehkan. Dan dibandingkan dengan mendiang kakak laki-lakinya, Ali, Samir yang tidak bisa mengendalikan emosinya, marah, dan menyebabkan pertengkaran dengan ayahnya. Tiba-tiba dada Hakim terasa sakit. Dia dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit Hakim terbaring tak sadarkan diri. Ibu Samir terus menangis karena khawatir. Samir sedih melihat kondisi ayahnya, sehingga ia memutuskan untuk mengurus restoran ayahnya untuk sementara waktu. Ia terpaksa harus pulang ke rumah dan memulai hidup barunya, di mana ia disibukkan dengan aktivitas barunya mengelola restoran ayahnya yang diambang kebangkrutan, sambil terus mencari informasi tentang acara memasak di Paris. Malam itu teman Hakim, Tuan Amit datang dan menyuruhnya untuk berhenti mengelola restoran tersebut, karena akan berdampak buruk bagi hatinya dan terus membujuknya untuk menjual restoran tersebut, karena dia ingin membelinya dan mengubahnya menjadi waralaba. Hakim masih ragu. Tapi Tuan Amit terus memaksa, bahkan menunjukkan berita suksesnya bisnis franchise. Tiba-tiba Hakim teringat tentang Ali dan mulai membandingkannya dengan Samir. Samir yang baru datang mendengarnya dan memutuskan untuk pergi karena muak dengan itu. Sesampainya di rumah, Samir pergi ke kamar ayahnya dan memeriksa semua dokumen untuk restoran. Dia kemudian menemukan foto dirinya mendiang saudara laki-lakinya, Ali, dan ayah mereka. Dia kemudian mengingat semua kenangan yang mereka bagikan. Dia tergerak dan naik ke atas untuk menemui ibunya. Melihat Samir, ibunya memintanya untuk memijat kakinya. Dia kemudian teringat Samir dan Ali sedang memijat kakinya ketika mereka masih kecil. Di tengah momen nostalgia, Samir mengungkit restoran ayahnya yang diambang kebangkrutan dan menyarankan kepada ibunya untuk menjual saja restoran itu kepada Pak Amit. Namun ibunya menolak. Karena tidak ingin restoran tersebut diwaralabakan oleh Pak Amit, dia bercerita kepada Samir bahwa ayahnya telah mengelola restoran itu dari awal. Sehingga dia menentang jika pada akhirnya restoran itu harus dijual. Keesokan harinya, Hakim diperbolehkan pulang.
tetapi dokter mengingatkannya untuk tidak bekerja terlalu keras, agar penyakit jantungnya tidak kambuh lagi, karena dia belum sembuh total. Suka atau tidak, untuk sementara waktu. Samir akan menggantikannya untuk menjaga restoran. Saat makan siang, pelanggan mengeluh keras kepada Samir. Samir segera memberikan koreksi kepada Koki. Tetapi alih-alih meminta maaf untuk memperbaiki masakannya, Koki itu mengabaikannya, dan mereka mulai berdebat. Pertengkaran semakin meningkat dan Koki memutuskan untuk berhenti bekerja. Pada saat itu juga, saat pertama kali Samir mencoba menahannya, namun sang Koki tidak peduli lagi. Dan bersikeras untuk pergi. Samir tidak bisa berbuat apa-apa. Samir yang masih marah, segera kembali ke restoran, dan meminta para pelanggan untuk menunggu pesanannya sedikit lebih lama. Dia segera pergi ke dapur dan membuka buku resep India di sana. Dia mencoba membuatnya dan meminta bantuan seorang koki. Namun ternyata Hakim telah mempekerjakan 2 chef yang menurut Samir tidak bisa memasak apapun. Samir sangat stres dengan keadaan saat ini, namun dia tidak menyerah. Dan terus berusaha membuat masakan sesuai petunjuk buku resep. Namun, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin, dia tetap gagal. Dia menyerah dan akhirnya memesan makanan tersebut secara online. Dan ketika dia mencari kartu kredit di dompetnya, dia menemukan kartu nama Akbar. Akbar sendiri adalah seorang supir taksi yang ditemuinya beberapa waktu yang lalu. Akbar yang mengetahui bahwa Samir adalah seorang koki. Dan orang India asli langsung mengatakan bahwa dia juga mantan koki dari India dan pernah menjadi koki utama di sebuah 7-star restoran di Mumbai. Dia juga memberikan Samir kartu namanya yang hanya berisi nama lengkapnya dan memintanya untuk menyimpannya. Dengan kartu nama yang hanya berisi nama lengkap Akbar, Samir segera meminta bantuan ketiga pamannya untuk mencari Akbar. Awalnya mereka enggan membantu, karena mereka merasa tidak mungkin menemukan supir taksi hanya dengan nama lengkapnya. Namun ketika Samir mengancam akan mempekerjakan chef terakhir di restoran tersebut, mereka setuju untuk membantu Samir mencari Akbar. Untungnya mereka berhasil menemukan Akbar dan Akbar segera datang ke restoran Samir, di mana Samir segera membawanya ke dapur untuk melihat peralatan dan gaya memasak Akbar. Samir mulai ragu, apakah Akbar benar-benar mantan chef, tapi dia tidak punya pilihan lain selain membiarkan Akbar berkreasi dan memasak apapun yang dia inginkan. Saat Samir sedang bekerja di meja depan, sepasang suami istri yang hendak pulang menghampirinya dan memuji masakan restoran tersebut. Bahkan mereka berjanji akan mempromosikan restoran tersebut kepada teman-temannya. Samir tersenyum mendengarnya. Tidak lama kemudian, pelayan itu menghampirinya dan mengajaknya berbelanja, karena tidak ada yang bisa melakukan belanja, dan Samir terpaksa berbelanja sesuai stok bahan. Dalam perjalanan pulang, Samir melihat Cari mantan rekan kerjanya dari kejauhan dan dia berusaha menghindarinya, tetapi dia akhirnya tersandung sesuatu. Ketika Cari melihatnya jatuh, dia segera mendekat dan menyapanya. Cari adalah seorang janda dengan seorang anak. Selain seorang juru masak yang hebat, dia adalah seorang wanita sederhana yang mandiri dan selalu baik kepada semua orang. Dia sangat baik. Bahkan ketika Samir sedang mengemasi barang-barangnya, pada hari terakhirnya di tempat kerja, dia mengkhawatirkannya. Dia menyemangati dan mendukung rencananya untuk pergi ke Paris. Setelah beberapa lama tidak bertemu, mereka bertanya tentang kondisi satu sama lain. Samir memberitahunya bahwa dia tidak bisa melaksanakan rencananya untuk pergi ke Prancis karena terpaksa mengurus restoran ayahnya. Mendengar itu, Cari memuji sikap Samir, meski sedikit canggung. Pertemuan kecil mereka memberikan kesan yang baik bagi keduanya. Sebelum mereka berpisah, Samir menawarinya untuk jalan-jalan bersamanya di akhir pekan dan Cari menerima ajakannya. Setelah kembali ke restoran, Samir mulai menyajikan hidangan tersebut ke pelanggan dan mendapat berbagai pujian yang membuatnya senang. Saat restoran tutup, Akbar hendak pergi setelah musim panas usai. Ia melihat antusias para pelanggan. Ia meminta Akbar kembali untuk membantunya memasak. Keesokan harinya dan Akbar pun langsung menyuruhnya datang ke rumah untuk mendapatkan jawabannya. Keesokan harinya Samir terbangun karena ayahnya meneriakkan namanya dan mengajaknya sholat subuh bersama. Samir dan ibunya terkejut melihat Hakim tiba-tiba menjadi religius. Hakim mengabaikan kondisinya dan memaksakan dirinya untuk sholat, tetapi tidak bisa, padahal dia sudah berusaha keras.
Dia belum pulih sepenuhnya, sehingga membuatnya sulit untuk berdiri, malah dia marah pada Samir. Karena terus dimarahi, Samir memilih pergi ke rumah Akbar. Sesampainya di rumah Akbar, dia melihat ke segala arah, dekorasi dan foto di sana. Akbar bahkan menyiapkan hidangan khusus untuk sarapan. Ke pagi itu mereka kemudian sarapan sambil Akbar bercerita kepada Samir tentang pengalamannya. Dia juga bertanya kepada Samir tentang hidangan itu. Dan Samir secara detail memuji setiap kelezatan masakannya. Akbar lalu menceritakan rahasia setiap hidangannya. Ketika Samir hendak bercerita tentang rencananya untuk kelanjutan restoran tersebut, Akbar langsung memotongnya dan mengajaknya pergi ke restoran tersebut. Samir terkejut. Dan mereka segera pergi berbelanja untuk restoran tersebut. Ketika mereka berada di pasar, Akbar menjelaskan kepada Samir tentang masing-masing bumbu yang akan mereka beli. Samir yang kebingungan memilih diam dan menuruti perkataan Akbar, lalu segera menuju ke restoran. Sesampainya di restoran, mereka segera menyiapkan makanan. Di dapur Akbar akan memasak tanpa mengukur. Ia percaya bahwa saat memasak kunci utamanya ada di pikiran, hati dan perutnya. Jadi dia tidak perlu pengukuran. Akbar meminta Samir mencoba memasak, tapi Samir menolak karena dia tidak tahu pengukuran. Akbar terus memaksa Samir menggunakan perkiraannya. Samir terpaksa membuat bumbu berdasarkan perkiraannya, dan Akbar terus mengawasinya. Tidak lama kemudian, Samir memeriksa para pelanggan dan mendapati 2 pelanggan menitikkan air mata. Samir menghampiri mereka dan bertanya apa yang membuat mereka menangis. Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa rasa makanan itu mengingatkannya pada masakan neneknya, dan yang lainnya menangis karena terlalu pedas. Di malam hari, Samir ingin menelepon Chari untuk mengajaknya jalan-jalan. Tapi setiap kali dia menelepon, ibunya terus mengganggunya. Ibunya memberinya daftar calon istrinya melalui celah di bawah pintu. Keesokan paginya, di pintu resto tersebut dikejutkan oleh musik khas yang ada di sana, dan pelayannya mengenakan pakaian khas India. Ternyata ide tersebut datang dari Akbar. Saat dia mengecek dapur, Samir dikejutkan dengan ayam yang berlarian, dan ternyata Akbar mau daging ayam segar, dan berhenti kirim daging biasa tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke Samir. Yang lebih parah lagi, Akbar sengaja membuang buku resepnya, karena merasa semua orang harus berimprovisasi dalam memasak. Melihat semua ini, Samir marah karena dia merasa Akbar mulai mengambil alih kendali restoran darinya, namun bukannya merasa bersalah. Akbar malah terus memasak dan menghidangkan sepiring makan siang untuk Samir. Samir, yang masih bingung dengan ide Akbar, membawa sepiring makan siangnya ke depan, dan terkejut ketika dia mencicipinya sambil menikmati musik yang diputar. Seolah-olah dia diingatkan akan rumah di India. Dia tiba-tiba mendapat ide untuk restorannya. Sore itu Hakim menyuruh Samir untuk datang dan mengundangnya berdiskusi. Hakim mengomentari semua perubahan yang terjadi di restorannya. Ternyata chef yang dipecat oleh Samir mengadu kepada Hakim dan telah memfitnah Samir. Hakim lebih mempercayai mantan chef tersebut dibandingkan dengan perkataan anaknya, namun karena tidak ingin, pertengkaran dengan Hakim semakin memuncak. Samir memilih untuk kembali ke restoran. Sesampainya di restoran, Akbar mulai mengajarinya memasak. Tidak hanya menggunakan resep, tetapi Akbar mengajarinya memasak menggunakan hatinya. Ketika Akbar bertanya, apakah dia pernah jatuh cinta, dia ragu. Akbar kemudian berbagi cerita. Ketika dia jatuh cinta dan bernyanyi untuk istri tercintanya, yang telah meninggoy bersama dengan anak yang dilahirkannya. Mendengar cerita itu, Samir terbawa suasana dan mulai berbicara tentang saudaranya, Ali. Ketika ingatan itu kembali padanya, Samir tiba-tiba menyalahkan keadaan yang menimpanya saat ini. Akbar menjadi pelampiasan kekecewaannya, padahal ia telah dicaci maki oleh Samir. Tapi Akbar tidak menanggapi dengan serius dan melanjutkan pekerjaannya. Namun sesaat kemudian, Samir kembali dan meminta maaf. Akbar langsung menyuruhnya masuk dan memberinya nasihat. Malam itu Samir menelepon Chari dan mengundangnya makan malam. Chari menerima tawaran itu dan menunggunya di depan restoran Hakim. Dan ketika Chari tiba, dia menawarkan makan malam di tempat pilihannya dan Samir menuruti. Chari mengundang Samir untuk membeli makanan di pinggir jalan. Awalnya Samir sedikit risih karena tempatnya kurang bersih. Namun setelah dia mencicipi makanannya, dia kaget dengan rasa makanannya.
yang ternyata sangat enak. Mereka lalu saling bercerita tentangnya. Hidangan paling berkesan dalam hidup mereka, Samir bercerita tentang kenangannya bersama kakaknya. Dan Chari tampak bersimpati dengan cerita Samir. Di pagi hari, Ibu Samir diam-diam pergi ke restoran untuk tinggal selama musim panas. Tetapi dia hanya bertemu Akbar yang sedang memasak di dapur. Akbar langsung menyapanya, mereka saling mengenal dan ternyata mereka adalah saudara jauh. Akbar terus memasak sambil mendengarkan lagu cinta yang sangat romantis dan Akbar menceritakan kepada Ibu Samir, kebiasaannya menyanyikan lagu ini untuk istrinya. Mendengar cerita Akbar, Ibu Samir terbawa suasana. Akbar kemudian meninggalkan pesan untuk Hakim yang mengatakan bahwa dia bangga bekerja di bawah bimbingan Samir yang sangat disiplin dan memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik. Tidak lama kemudian Ibu Samir pamit pulang ke rumah. Hakim diam-diam merokok, namun tidak lama kemudian, istrinya kembali dan dia buru-buru mematikan rokoknya. Istrinya masih mencium bau asap dan langsung mulai memarahinya. Dia, yang terbawa suasana di restoran, sebelumnya sedikit kesan karena Hakim tidak seromantis Akbar. Hakim mencoba membujuknya, tetapi dia mengabaikannya. Dia sengaja membuatnya cemburu dengan berbicara tentang Akbar. Tetapi Hakim tampaknya tidak peduli. Malam itu Samir mengundang Chari untuk datang ke rumah Akbar. Di sana ketiga paman Samir berkumpul dan kemudian memperkenalkan Chari kepada mereka semua. Dan Akbar menyajikan berbagai hidangan lezat untuk makan malam mereka. Ketika mereka menikmati hidangan tersebut, Akbar menceritakan kisah perjalanan kulinernya dan semua orang saling menanggapi. Chari bertanya apa cara yang benar untuk makan makanan India. Samir dengan susah payah mengajarinya cara mereka menyelesaikan semuanya, makan dengan penuh keceriaan. Dan setelah itu mereka bermain musik dan menari bersama. Samir yang awalnya enggan untuk ikut, dipaksa oleh Chari untuk ikut serta, dan mereka menikmati malam bersama setelah makan malam di rumah Akbar. Samir mengajak Chari untuk duduk di rooftop sambil menikmati pemandangan malam. Saat itu dia memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya padanya dan Chari merasakan hal yang sama padanya. Keesokan harinya, restoran tersebut sengaja ditutup. Samir mempunyai ide untuk merenovasi dan mengubah tampilan restoran tersebut agar lebih menarik. Samir berterima kasih kepada bantuan Chari. Renovasi berjalan lancar dan cepat. Sejak renovasi restoran Samir, hubungan Chari semakin dekat. Bahkan keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Pada suatu pagi, Samir membangunkan ayahnya dan mengajaknya berdoa bersama. Awalnya Hakim kaget melihat perubahan pada anaknya, namun pada akhirnya mereka berdoa bersama. Setelah berdoa bersama, Samir membawa Hakim ke restoran dan menunjukkan kepadanya hasil renovasi dan berharap Hakim akan menyukainya. Begitu Hakim memasuki restoran, dia terkejut dan terharu. Hakim memandang ke arah semua foto terpampang di dinding. Tapi bukannya senang, ternyata dia malah menganggap usaha Samir sia-sia. Dia tetap akan menjual restoran ini kepada Amit. Tapi Samir terus berusaha meyakinkannya bahwa restoran itu akan menjadi lebih baik. Hakim masih belum yakin kalau Samir bisa mengurus restoran ini. Dan masih ngotot ingin menjualnya. Akhirnya Samir mengurungkan niatnya dan dengan berat hati dia menutup restoran tersebut dan memberikan pesangon kepada setiap pegawainya. Dia dengan sangat sedih harus berpamitan dengan Akbar. Hari-hari berlanjut. Samir yang masih sedih tidak punya pilihan lain selain pergi ke restoran tempat bekerja sebelumnya dan melamar pekerjaan di sana. Chari yang mengetahui Samir telah tiba, langsung memeluknya dan mengucapkan selamat kepadanya. Samir yang kebingungan melihat berita tentang restoran ayahnya yang mendapat penghargaan sebagai restoran India terbaik di New York dan berhasil menjadi restoran bintang 3. Samir segera berangkat ke rumah Akbar. Sesampainya di rumah Akbar, dia terkejut karena Akbar sedang mengemasi barang-barangnya karena dia ingin mencari pekerjaan baru di luar kota. Mendengar bahwa Samir langsung melarangnya untuk pergi dan menunjukkan berita pencapaian restorannya. Akbar sangat bersyukur dan bahagia atas pencapaian tersebut. Namun hal tersebut tidak membuatnya berubah pikiran. Dia akan tetap pergi dan percaya bahwa Samir bisa memasak seperti dia karena dia telah mengajarinya semua pengetahuan yang dia miliki. Samir mencoba membujuknya, tetapi Akbar telah memutuskan dan Samir pulang dengan tangan kosong. Tetapi sebelum pergi, Akbar memberinya resep
untuk membuat bumbu dan yakin bahwa dia bisa membuat makanan enak tanpa harus selalu bergantung padanya lagi. Samir kemudian berjalan tergesa-gesa menuju restoran, sementara ibunya menyampaikan berita prestasi restoran itu. Samir pun menceritakan pada Hakim, tapi dia terlambat. Hakim sudah berangkat menemui Amit. Terbata-bata menceritakan pada ibunya untuk menyuruh Hakim berangkat ke restoran. Saat ini Samir yang masih terengah-engah, setelah kembali ke restorannya, dikagetkan dengan kedatangan ratusan orang di depan restoran. Mereka semua sudah menunggunya. Dan ingin segera mencicipi makanan restoran. Samir yang masih shock mulai masuk ke dalam restoran, dan duduk sejenak dan tak lama kemudian ia berpikir untuk meminta bantuan kepada ketiga pamannya. Untuk membantunya berbelanja bahan-bahan di pasar. Samir segera membeli semua kebutuhannya, karena Akbar telah mengajarinya. Ketiga pamannya dengan antusias membantunya membeli semua kebutuhan. Sesampainya di restoran, Samir mengarahkan pamannya untuk pergi ke dapur. Dia segera menulis di papan tulis, lalu menampilkannya di kaca restoran dan bergegas ke dapur. Ketika dia masuk dapur, Samir dikejutkan oleh Cari yang siap membantunya memasak. Dia juga memberinya topi koge. Samir senang dan segera memakainya. Sebelum mulai memasak, Samir membuka mangkuk yang diberikan Akbar. Tetapi ketika dia akan mulai mencampur rempah-rempah, dia tidak yakin apakah dia bisa melakukannya atau tidak dan memutuskan untuk mundur. Tetapi salah satu koki menghentikannya dan memaksanya untuk mencampur rempah-rempah. Meskipun dia dipaksa, lama-kelamaan Samir mulai menikmati prosesnya sambil menikmati musik. Awalnya Cari ragu dengan racikan bumbu tersebut. Namun Samir percaya diri dan terus memasak. Semua orang mulai melakukan tugasnya masing-masing sesuai arahan Samir dan makanan pun mulai dimasak dan mulai dihidangkan kepada para pelanggan. Di tengah memasak ibu Samir datang. Namun Samir tetap saja tidak mau diganggu karena dia masih sibuk menyiapkan makanan untuk para pelanggan. Namun ketika ibunya diabaikan, ibunya secara spontan memanggilnya. Suasana di dapur menjadi mencekam. Samir langsung berhenti dan merasa gelisah. Samir pergi ke depan menemui para pelanggan. Namun tak disangka semua pelanggan memuji masakannya yang ternyata sangat enak. Samir tidak percaya dan sangat terharu. Tiba-tiba Hakim datang bersama Amin. Dia melihat respon pelanggan terhadap masakan tersebut. Hakim ingin bertemu dengan Akbar dan ingin mengucapkan terima kasih. Samir berkata Akbar itu sudah pergi dan Hakim bingung siapa yang memasak semua makanan itu. Ketika dia bilang dialah yang memasaknya, Hakim tidak percaya. Istrinya lalu berpura-pura mengatakan bahwa Hakim ingin mencicipi masakan Samir dan Samir pun senang menyajikan masakannya. Ketika dia mencicipinya, Hakim terkejut dan terharu dengan kelezatan masakan Samir. Dia sangat bangga hingga memuji juru masak Samir. Hakim akhirnya batal menjual restorannya. Dan memilih untuk mengembangkan bisnis restoran ini bersama Samir. Samir kemudian memperkenalkan Cari kepada orang tuanya sebagai asistennya. Ketika mereka kembali ke dapur, Cari tampak sedikit kesal dan Samir bingung dengan apa yang terjadi. Ketika suasana mulai romantis, semua orang di dapur memandang mereka dan Samir segera memerintahkan mereka semua untuk kembali bekerja. Pada akhirnya Samir berhasil mengelola restoran ayahnya yang hampir bangkrut hingga menjadi restoran terkenal di New York.